Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Silvia Briana. Saya dari MN19A dengan nomor NIM 19416261201462. Saya di sini akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis ayam geprek atau ayam geprek sisil. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang dibimbing oleh Dr. Andes Insinyur UUS MD Fadli IR SEMM. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang asal mula ayam geprek menjadi fenomena populer seiring dengan banyaknya gerai yang menyajikan makanan di Indonesia pada tahun 2017. Asal mula ayam geprek bermula di kota Yogyakarta, hasil kreasi Ruminah atau dikenal sebagai Burum. Ayam geprek biasanya hanya disajikan dengan sambal dan nasi putih. Identitas perusahaan. Nama perusahaan ayam geprek sisil. Jenis usaha yaitu kuliner. Kegiatan usaha membuat produk ayam geprek. Alamat Loji RT/RW 002001, Kecamatan Tegalwaru, Desa Cintraksana, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nomor handphone 0857 16 96 83 10. Di sini ada aspek manajemen. Aspek manajemen yaitu komisaris atau pemilik adalah Silvina Silvia Briana, direktur di sini adalah Pimas Rajab, manajer produksi adalah Firman, manajer marketing adalah Mila Huswatun Hasana, manajer keuangan adalah Ica Sobari, dan manajer HRD adalah Effendi. Kerja 1. Komisaris atau pemilik bertanggung jawab terhadap CV, melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dan menjalankan usaha, memberikan nasihat kepada direksi. 2. Direktur. Direktur adalah memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan, bertanggung jawab atas kegiatan yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan, bertanggung jawab atas kerugian dan dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan, menetapkan strategi strategis untuk mencapaikan visi dan misi perusahaan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai dari bidang administrasi, pegawaian hingga pengadaan barang. 3. Manajer produksi. Manajer produksi membuat perencanaan dan jadwal proses produksi, mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi kelebihan dan kekurangan persediaan bahan baku, bahan penolong maupun produk yang sudah di gudang. Bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagai mestinya dan berkoperasi dengan lancar. Membuat laporan secara berskala mengenai kegiatan di bagiannya. Bertanggung jawab pada peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah tanggung jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran. Berinovasi dalam mengerjakan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi. 4. Manajer pemasaran mengkoordinasikan dan meningkatkan penjualan melalui channel online atau offline, mengkoordinasikan semua media, organizer, acara, dan rekan bisnis untuk keperluan promosi dan meningkatkan penjualan, menjaga efektivitas dan inventory level dengan penjualan, mengevaluasi pencapaian target sales, melakukan strategi pemasaran yang efektif, serta berorientasi pada pencapaian dan peningkatan target sales, membangun serta menjaga hubungan dengan mitra bisnis atau klien dan vendor, melakukan pembinaan dan penilaian terhadap perilaku dan presentasi bawaan, mengembangkan produk atau jasa dari perusahaan. Manajer keuangan. Manajer keuangan mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan dividen, merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan, laporan, dan pembiayaan perusahaan, merencanakan, mengatur, dan mengontrol arus kas perusahaan, merencanakan, mengatur, dan mengontrol anggaran perusahaan, merencanakan dan mengontrol pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan, merencanakan, mengatur, dan mengontrol analisis keuangan,
dan merencanakan, mengatur, mengontrol, dan memaksimalkan nilai perusahaan. 6. Manajer HRD. Manajer HRD merencanakan pengembangan dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan pengembangan SDM atau termasuk perekrutan dan pemilihan kebijakan atau proses disiplin, keluhan, konseling, upah, dan pensyaratan kontrak-kontrak pelatihan dan pengembangan perencanaan suksesi, moral dan motivasi, kultur pengembangan sikap dan moral kerja, manajemen penimbangan presentasi dan hal seputar manajemen mutu dan lain-lain. Menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk mengukur aspek penting dari pengembangan HR. Memonitor, mengukur, dan melaporkan tentang permasalahan peluang perencanaan pengembangan yang berhubung dengan SDM dan pencapaiannya dalam skala waktu dan bentuk atau format yang sudah disepakati. Mengelola dan mengendalikan pembelajaran SDM per departemen sesuai anggaran-anggaran yang disetujui. Bab 2. Aspek pasar dan pemasaran. A. Pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis ayam geprek ini adalah pria 20-60 tahun, wanita 20-60 tahun, dan pasangan rumah tangga. Penentuan umur produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sarana yang dituju, demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. B. Segmentasi pasar. Segi geografi. Target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya Loji. Segi demografi, ayam geprek sisil dapat dikonsumsi oleh semua umur. Selain memiliki cita rasa yang enak dan lezat, juga terdapat kandungan gizi yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Ayam geprek sisil memiliki menu yang harga-harga sangat terjangkau, sehingga segala kalangan dapat merasakan lezatnya menu makanan dari sisil. Segi psikologi, ayam geprek sisil membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan kelas dan gaya hidupnya. Segi perilaku, sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman, ayam geprek akan terus melakukan inovasi produk menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan konsumen yang akan terus merubah-ubah. C. Potensi pasar. Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar yang diraih oleh ayam geprek sisil, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan yang melakukan sebagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. D. Posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan, ayam geprek sisil berada dalam tingkat produk kelas rendah. Harga yang ditawarkan pun relatif murah karena menyesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. E. Pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Dewasa ini keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, ayam geprek sisil terus melakukan continuous improvement demi menjaga kualitas produk yang demikian dimiliki agar mampu terus bersaing di pasaran. Adapun pesaing ayam geprek sisil sebagai berikut, yaitu ayam Sabana, ayam BFC, dan Lezato. F. Strategi bauran pemasaran. Produk. Ayam geprek sisil menyediakan berbagai macam menu makanan dan minuman, seperti makanan yaitu ayam geprek, telur geprek, tempe geprek atau tahu geprek, lalapan, dan di sini juga menyediakan dengan menu minuman yaitu teh manis atau panas, teh tawar panas, es jeruk, dan sebagainya. Menentukan harga pada ayam geprek sisil adalah harga didasarkan pada harga pokok ditambah biaya langsung maupun tidak langsung dan ditambah keuntungan yang diharapkan. Selain ini, faktor pesaing juga sangat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena itu, pemilik selalu mengadakan riset pasar untuk memantau harga-harga lain. Menu makanan seperti ayam geprek dengan senilai 20.000, telur geprek dengan senilai 5.000, tempe dan tahu geprek 1.000 per pieces, menu minuman teh manis 4.000, teh tawar 3.000, es jeruk 8.000, air mineral 5.000.
Adapun lokasi ayam geprek sisil memilih melakukan penjualan di loji yang berada di pinggir jalan dekat dengan sekolahan MTS, dilalui dengan angkutan umum mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruang publik kota seperti sekolahan, klinik, pesantren, dan lain-lain. Biaya bahan baku persajian atau IDR 6.550.000. Catatan biaya bahan baku yang ditetapkan berdasarkan harga dari pemasok yaitu Grab kios atau pasar tradisional. Hitung total biaya per item menu dengan menambahkan biaya bahan baku dan biaya produksi sekitar 13.100 perak. Tentukan persentase kenaikan harga 50%. Hitung harga jual per item menu 13.100 dikali 1 tambah 0,50 sama dengan 19.650 perak. Sehingga target harga jual yaitu 19.650 perak untuk satu porsi ayam geprek. Jika dibulatkan harga ayam geprek per porsinya menjadi 20.000. Pemasaran dari mulut ke mulut. Ayam geprek sisil bukanlah bisnis yang besar karena seiringnya iklan di TV melainkan salah satu lembaga yang namanya besar karena proses pemasaran dari mulut ke mulut. Ayam geprek sisil dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan konsumen sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang kami jual. Bab 3. Aspek teknis dan produksi. A. Cakupan produksi. Untuk mendapatkan kualitas produk ayam yang bagus, maka pemilihan jenis ayam menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena seperti yang sudah kami ketahui bahwa ada berbagai macam jenis ayam yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi seperti ayam yang segar baru datang dari pasar atau supermarket. Selain pemilihan ayam yang berkualitas, hal lain yang harus diperhatikan adalah cara pengolahan ayam itu. Mengamkasan sendiri dari mulai bau ayamnya harus benar-benar segar. Maka dari itu dipilihlah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya untuk menghindari loss quality control atau produk cacat. B. Kebutuhan teknis. Lokasi berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Teluk Jambe dengan nilai 108. Nomor 1 itu pasar. Kebutuhan di pasar itu nilai lokasi yang idealnya 40, di Teluk Jambe 30, Kelari 20, Kesambi 20. Bahan baku nilai lokasi yang idealnya 30, di Teluk Jambe 50, Kelari 20, Kesambi 20. Transportasi nilai lokasi yang idealnya 15, Teluk Jambe 20, Kelari 20, dan Kosambi 15. Tenaga kerja untuk nilai lokasi yang ideal 10, untuk di Teluk Jambe 35, untuk di Kelari 20 dan Kosambi 15. Lainnya nilai lokasi yang lokal 5, lokasi Teluk Jambe 8, Kelari 7, Kosambi 6. Jadi jumlah total nilai lokasi yang ideal 100, Teluk Jambe 108, Kelari 87 dan Kosambi 76. Terbukti bahwa nilai yang daerah yang tertinggi yaitu Teluk Jambe dengan nilai 108. Proses produksi. Cara membuat ayam geprek. 1. Langkah pertama, bersihkan ayam dan cuci hingga bersih. Kemudian potong ayam menjadi beberapa bagian. Setelah itu ayam dibalurkan lemon atau garam untuk mengurangi rasa amis dan menambah cita rasa. 2. Siapkan wadah khusus untuk mengocok telur. Masukkan ayam yang sudah dibalurkan jeruk dan garam ke dalam telur. 3. Selanjutnya, memasukkan ayam ke dalam tepung yang sudah disiapkan. Pastikan ayam menyatu sempurna dengan tepung. Panaskan minyak di wajan, kemudian ayam ke dalam wajan dan tunggu hingga matang. Jika sudah matang dan terlihat crispy, pindahkan ayam. 4. Selanjutnya, memarkan tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan garam. Setelah itu, tumis bumbu yang telah dihaluskan. Langkah terakhir, ambil ayam goreng yang sudah dimasak dan balurkan sambal di atasnya. Kemudian ayamnya digeprek hingga hancur. Kebutuhan tenaga kerja. Ada 8 orang tenaga kerja dimiliki oleh usaha ayam geprek sisil, yaitu 3 orang bekerja di bidang produksi seperti mengolah ayam dan menggoreng ayam. 5 orang lagi melayani customer. Untuk siklus produksi yaitu menyediakan bahan-bahan, proses produksi, dan penjualan produk. Untuk total letak, ada ruang produksi, ruang karyawan, gudang, kasir, dan tempat penjualan. Ruang produksi. Penempatan ruang produksi ada di bagian belakang berfungsi agar proses produksi tidak mengganggu proses transaksi jual beli. Di gudang,
Penempatan gudang berada di sebelah ruang produksi bermanfaat untuk memudahkan karyawan memindahkan barang yang telah diproduksi ke gudang, dan gudang berada tepat di belakang tempat penjualan agar mudah memasukkan barang yang telah kosong dengan barang yang baru di dalam gudang. Tempat penjualan berada di depan dekat dengan jalan, berfungsi untuk menarik perhatian konsumen yang berada atau melintas di jalan dan kemudian memudahkan konsumen untuk memilih produk. Untuk kasir berada tepat di samping ruang penjualan dan masih di depan untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi pembayaran dan bisa langsung mengangkut barang yang sudah dibeli. Ruang karyawan, perusahaan ayam geprek Sisil juga menyediakan ruangan karyawan agar karyawan merasa nyaman. Selain itu, ruangan ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang karyawan dan bisa dipakai sebagai tempat beribadah dan tempat beristirahat karyawan pada jam istirahat. Untuk kebutuhan modal, yaitu peralatan masak dan makan, membutuhkan 3 juta, meja dan kursi membutuhkan 3 juta, biaya sewa tempat 5 juta, biaya operasional 10 juta, dan biaya lain-lainnya 2 juta, sehingga jumlah total seluruhnya adalah 24 juta rupiah. Bab 4. Aspek finansial. Biaya kebutuhan investasi. Biaya pra-investasi 80 juta. Biaya aktiva tetap berwujud bangunan yaitu 2.050.000. Kendaraan 500 juta, mesin 50 juta, peralatan 100 juta, perlengkapan 30 juta, total biaya 40.330 juta. Aktiva tetap tidak berwujud, merek dagang 5 juta dan total investasi 40.415 juta rupiah. Biaya operasional terdiri dari biaya bahan baku yang terdiri dari per bulannya 3.899.000, total per tahun 46.788.000. Biaya tenaga kerja terdiri dari karyawan produksi per orangnya 800, kuli panggul per orang 800, kurir barang per orang 500, office boy per orang 500.000. Biaya listrik dan air terdiri dari 9 juta per bulan, biaya transportasi terdiri dari 6 juta per bulan, biaya listrik dan air terdiri dari 10 juta per bulan, biaya promosi terdiri dari 2 juta per bulan, biaya transportasi terdiri dari 1 juta per bulan, biaya perawatan terdiri dari 3 juta per bulan. Jadi total biaya yaitu 2.320.788.000. Investasi yaitu 4.480 juta. Modal kerja 496.200.000. Bunga bank 20%, 99.240.000. Arus kas atau tabel kas selama umur ekonomis di tahun 2019, IT 625.438.350, penyusutan 528.000, kas bersih proses 153.438.35, diskon faktor atau DV 20%, 0,83333, PV kas bersih 961.194.780. Di 2020 terdiri dari IT 797.910.000, penyusutan 528.000, kas bersih atau proses 1.325.910.000, diskon faktor DV atau 20%, 0,694444, VP kas bersih 920 764.840. Di 2021 135.620, penyusutan 528.000, bersih kas 1.663.620, diskon faktor 0,57870, PV kas bersih 96.736.894. Di 2022 1.358.660, penyusutan 528.000, kas bersih proses 1.667.880, diskon faktor 0,48225, kas bersih 910.324.035.
2023 1.400.820 penyusutan 528.000 kas bersih 1.934.820 diskon faktor atau divi 20% 0,40188 kas bersih 700 jumlah IT 5 325 4435 kas bersih 7 950 448 dan kas bersihnya 4 632 686 111. Untuk penilaian kelayakan investasi payback period PP, apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasi 4 miliar 480 juta, kas bersih tahun 1 miliar 153 438 350, 3 miliar 326 561 650, kas bersih tahun 2 1 miliar 325 910 ribu, 2 miliar 65.651 650, kas bersih tahun 3 1 miliar 663 620 337 031 650. Rasio tahun keempat sebesar 1 miliar 887 660 ribu dengan dana yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan investasi sebesar 337 031 650. Ini berarti waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar 337 031 650 dalam tahun keempat adalah 337 31 650 dikali 12 bulan dikurangi 0,17 atau sama dengan 2 bulan 5 tahun. 1 miliar 887 660 ribu. Dengan demikian maka payback a period dari investasi yang disusulkan itu adalah 1 tahun 2 bulan, maka investasi diterima. 1. Average rate of return atau ARR. ARR rata-rata IT, average earning after tax, rata-rata investasi atau average investment, rata-rata IT, total IT per umur ekonomis, rata-rata investasi per 2, total age 5 miliar 325 446 350 per 5, jadi hasilnya 1 miliar 65 89 670. Rata-rata age 1 miliar 419 983 110 dikali 100% per 4 miliar 480 juta. ARR-nya yaitu 23%. Net present value atau NPV jika kas bersih tiap tahun berbeda. 2019 IT 625 438 350 penyusutannya 528 juta, kas bersih atau proset 1 miliar 153 438 350 divi 20% 0,83333. 2020 797 910 ribu, penyusutannya 528 juta, kas bersihnya 1 miliar 325 910 ribu, divi 20% 0,69444. 2021 1 miliar 135 620 ribu, penyusutannya yaitu 528 juta, kas bersihnya 1 miliar 663 620 ribu, divi 20%-nya 0,57870. Di 2022 1 miliar 359 666 ribu 660 ribu, penyusutan 528 juta, kas bersihnya 1 miliar 887 660 ribu,
Divi 20% 0,48225. 2023 1.406.820.448.350 penyusutannya 528 juta, kas bersih 1.934.820.000, Divi 20% 0,40188. Jadi jumlah PV kas bersih it 5.325.448.350. Kas bersihnya 7.065.448.350. Total PV kas bersih yaitu 4.532.586.111. Total PV investasi yaitu 4.480.000 rupiah. NPV yaitu 52.586.111. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, PV dari prosesnya lebih besar daripada PV investasi, yang berarti NPV-nya positif dan diterima atau usaha dikatakan layak. Internal Rate of Return atau IRR rata-rata kas bersih 5.325.448.350 per 5 sama dengan 1.065.89.670. Perkiraan PP 4.480 juta per 1.065.89.670 sama dengan 4.220.622. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 4.20622 adalah 4.207 adalah 17%. Secara subjektif, setiap diskon kita kurangin 2% menjadi 15%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Perhitungan NPV dengan Divi 28%. Di tahun 1 kas bersih 1.153.438.350, Divi 15% 0,86957, kas bersihnya 1.002.995.386. Di tahun kedua 1.325.910.000, Divi 15% 0,75614, kas bersih 1.002.573.587. Tahun ketiga 1.663.620.000, Divi 15%-nya 0,65752, kas bersihnya 1.093.863.422. Tahun keempat 1.887.660.000, Divi 15% 0,57173, kas bersihnya 1.979.231.852. Tahun kelima 1.934.820.000, Divi 15% 0,49738, kas bersihnya 962.340.772. Total PV kas bersih nilai NPV positif 8.022.400.000 rupiah dikurangin 8 miliar dikurangi 8 miliar sama dengan 22.400. Perhitungan NPV dengan Divi 30%. Profitability Index atau P1. Rumus yang digunakan untuk mencari P1 sebagai berikut. P1 atau sama dengan sigma PV kas bersih sigma PV investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari P1 adalah sebagai berikut. P1 sama dengan 5.141.000
0,005,019 per 4.480.000.000 sama dengan 2,30, bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar. Kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Alat ukur payback period atau PP dalam 1 tahun, 2 bulan, 5 tahun baik. Average rate of return ARR 23%, 17% baik. Net present value atau NPV 157.400, 100 juta baik. Internal rate of return IRR 15,13%, 1 baik. Bab 5. Jadi kesimpulannya, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha ayam geprek sisil sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi dalam segi pemasaran perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata-kata. Terima kasih, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.